satu. Ya. Nah, kalsium untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini untuk ini. Untuk sel tumbuh, untuk kemotaksis, untuk ekspresi gen, ya, untuk sensor protein. Itu berespon ketika dibuka dengan gelombang suara. Nah, sesi ini sesi yang paling ribet. Saya yakin nggak pada mudeng, tapi biarin aja deh ya. Ya, tapi ini harus saya terangkan. Nanti apa nanti baca dikit-dikit di buku saya. Nah, kalsium yang berlebihan itu bisa berdampak kepada ini. Apa itu? Apoptosis, bunuh diri sendiri. Autofagi, makanin sendiri. Nekrosis, mati. Antimnosis juga sama, mati. Ternyata kalsium ini yang berperan. Dan kalsium bisa masuk kalau MSC-nya terbuka, walaupun juga ada gerbang yang lain yang bisa membuka tanpa pengaruh dari gelombang suara. Dan ini bahasa ilmiahnya nih. Jadi kalau ditanya, kenapa kok sel berespon dengan gelombang suara? Karena di sel ada namanya MSC, Mechanosensoric Channel, yang dia membuka menutup. Sudah. Kenapa kok bisa dia mati? Karena ketika dia ada gelombang suara, dia terbuka, kalsium masuk. Kalsium masuk terus, akhirnya sel jadi bumbung, mati. Udah. Paham kan di sini? Nggak paham saya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, nanti langsung ilmu praktisnya ya. Tapi di buku saya itu saya terangkan secara detail. Ya, tapi sekali lagi itu akan agak panjang memang ya. Berapa halaman itu buku saya lupa itu. Berapa halaman itu? 250. Hah? 250 ya. Pusing-pusing gitu bacanya tuh ya. Udah nggak ngerti baca lagi kan. Ya. Nah, ini. Ternyata gini. Nah, ini yang juga menarik perhatian saya. Jadi kuman ini ngomong dengan kuman ini. Ini sama-sama kuman ya. Dia ngomong ya. Ngomong itu menghasilkan apa tadi saya bilang? Menghasilkan yang namanya AHL nih. Diproduksi oleh kuman nih saya ngomong. Walaupun dia menghasilkan gelombang juga, tapi dia juga menghasilkan molekul juga. Ini saya mau ngomong nih. Instruksi, ada surat. Jadi bahasanya sambil telepon sama WA, bahasanya begitu deh. Ingat ini, biar menegaskan. Karena kalau telepon takutnya lupa, akhirnya sel juga bikin WA. Nah, bahasanya begitu deh. Mudah-mudahan nyambung. WA-nya nyambung ke sini. Isi WA-nya tolong tumbuh. Maka dia tumbuh. Nah, tolong tumbuhnya jangan cepet-cepet. Ini tergantung dari WA-nya. Perintahnya apa itu? Sudah. Sudah ya. Nah, ternyata WA-nya ini direspon oleh sel. Nanti dia bikin WA lagi ke sel lain, bikin WA, maka itu jadi pesan berantai. Nah, ternyata ada actionnya dengan adanya WA tadi yang kita sebut dengan quorum sensing. Kalau dia tumbuhnya udah banyak, ini udah kebanyakan nih, bahan bakunya udah habis nih, stop dong tumbuhnya. Akhirnya si kumannya tidak lagi kirim WA. Udah deh, nggak usah tumbuh aja deh, udah habis nih bahan bakunya untuk tubuh kita, udah cukup. Akhirnya berhenti instruksi itu untuk dia tumbuh karena kebutuhan bahan bakunya udah habis. Tadi kan kuman di media taruh kan, dia tumbuh di situ kan, itu kan perlu media, perlu makanan. Tapi kalau sudah habis makanannya gimana? Mati. Maka dia bisa mengirimkan informasi itu. Nah, ternyata ada satu mekanisme yang namanya quorum quenching. Quorum quenching adalah kebalikan daripada quorum sensing. Ayo pusing-pusing, sensing, quenching. Saya kan biar ada ilmunya lah. Kalau nggak keluar sini nggak ada ilmunya juga repot. Ya. Ada yang mau ditanya. Terus ada satu mekanisme yang dia ini bisa menghambat ini. SMS-nya diblok lah, bahasanya begitu deh. Nah, ternyata gelombang suara tidak hanya mempengaruhi pintu, tapi juga gelombang suara mempengaruhi AHL. Diblok AHL. Sehingga WA-nya nggak nyampe, sehingga jadi tumbuh nggak tumbuh. Jelas. Itulah hebatnya gelombang suara, bisa membuka pintu MSC dan bisa mempengaruhi quorum sensing.
bisa menghambat blokade dari level AHL ini. Sudah paham ya penjelasannya? Ya paling dibilang paham-paham aja. Mau bilang gak paham gak enak. Dah, ini contoh, langsung praktek. Silakan nanti nyoba di rumah. Ternyata untuk numbuhin tomat, ya 3 jam setiap hari jam 7 sampai jam 10 dikasih 0,08 sampai 2 kHz dengan intensitas 100 desibel, maka meningkatkan pertumbuhan tomat 13,2%. Oh. Jadi nggak perlu pupuk. Biar diulang. Ini ulangin apanya lagi nih? Kelihatan lu nggak nih? Kelihatan nggak nih? Kelihatan Ini tomat. Ini langsung praktek ini. Nggak kelihatan. Di buku ada ya, Dok? Ada kan? Dok aja. Bukan foto bro. Tapi juga nggak kelihatan. Gue bilang dok. Tomat. Ya. Kalau tadi kan kuman, itu saya taruh inkubator. Ya. Di inkubator saya pakai speaker. Jaraknya kurang lebih 30 cm. 20 sampai 30 kalau tidak salah. Ya, dipaparkan 24 jam. Kuman langsung mati. Makanya kalau mau pakai murotal sebenarnya yang paling bagus itu taruh kayak JBL gitu di samping kanan kiri. Ya kan? Setelkan terus menerus 24 jam. Maka kuman akan mati. Jadi sakit radang tenggorok, sakit itu keren itu. 24 jam itu dok. 24 jam. Ya. Kalau kanker lebih lama lagi. Saya belum pakai penelitian ke kanker. Nah, ini yang sudah ada penelitiannya di tumbuhan. Ini kita bicara tumbuhan nih. Tomat, ya dikasih tadi tuh alat generator itu, setel aja. Frekuensinya sekian, sampai itu diatur 100 desibel kekuatannya. Ya, 3 jam setiap hari. Jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya. Apanya? Ada. Di buku nggak ada. Nggak ada nih. Ya, di khusus ini. Ya, maka dia akan meningkat 13,2%. Itu ya. Wah, tukang pupuk nggak laku dok. Memang Pak. Di luar negeri itu udah pakai ini Jepang, nggak pakai pupuk Pak. Dia pakai frekuensi. Nanti saya lihat pertaniannya ada. Mengurangi petani. Betul. Jadi mengurangi biaya petani sebenarnya yang susah nyari pupuk dan pupuknya mahal. Itu benar ya. Ini contohnya lagi beras 400 Hz, desibelnya 106 desibel, 30 menit, 2 kali sehari selama 2 hari. Ternyata bisa meningkatkan ini. Ini penelitian ini saya udah kumpulin penelitiannya nih. Berarti sebulan panen dok? Iya enggak, ini nggak sebulan ini Pak. Lebih cepat aja Pak waktunya. Ya, ini ada macam-macam nih, strawberry, mushroom, ya. Ini 40 desibel sampai 80 desibel setiap hari 240 menit, jam 8 jadi pakai speaker di tengah. Ya, saya contohin nanti videonya. Oke ya. Sudah. Terus bagaimana dengan Quran? Ini ada hadis. Ini ada hadis. Saya belum ngecek ini ya, sahih atau tidak. Tetapi saya melihat di sini ada berapa target pembacaan Quran. 50 ayat, 100 ayat, dan 200 ayat. Jadi kalau mau jadi obat, saran saya baca 200 ayat per hari. Kurang lebih 2 juz. Itu baru keren. Baru beres. Ya, dengan suara. Ini sumbernya dari ini, tapi saya belum cek ini hadis sahih atau tidak. Ya, tapi yang pasti ini kan bacaan bagus, gitu kan. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ini salah satu target yang saya berikan kepada pasien-pasien saya. Jadi 2 juz per hari. Ya, 2 juz per hari kurang lebih. Itu sekitar 200 ayat lah. Kira-kira. Ya.
Oke, ini ada sebuah video. Ini cukup menarik. Ya, saya bolak-balik ya. Ini tentang kanker. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? So now we're searching for the magic frequency. And we start with 100 hertz, and we look through the microscope to see if anything's happening. We watch for 5 minutes. Nothing happens. Ini terkenal banget nih We dulu try Anthony hundreds and Holland. hundreds of frequencies, if not thousands, until we find the magic combination. Because we believe there just had to be a better way. There had to be a better way. And we think that we may have found it. I have here 2 identical tuning forks, both tuned to the note K. They don't orchestra. These forks are both made to vibrate 440 times per second. We say their frequency is 440 hertz. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. And if I silence this fork, you just may hear the other singing its tone. We say that I'm inducing a sympathetic resonant vibration in the second fork. It only works because both forks are tuned to the exact same frequency. Now, many of us have seen this very charming young man on the internet who shatters crystal glasses with his powerful voice. But if you watch him carefully, you'll see that first he taps the glass with his finger and listens. The glass sings its natural resonant pitch. Then he takes a deep breath and sings a loud, long note. He induces a resonant vibration in crystal glass. The vibration grows larger and larger and larger until the glass is shattered. On the other end of the scale, we have a giant bridge made out of concrete and steel, a suspension bridge, the Tacoma Narrows Bridge. Cars and trucks and buses are going over it every day. And unfortunately, where they built this bridge, there was a steady wind blowing across it. And one day, this wind induces a small vibration in the bridge, hardly noticeable. But the frequency of the vibration matches the resonant frequency of some part of the bridge. And the vibration gets larger and larger and larger until the bridge collapses into the river below. A destructive resonant frequency. So on one end of the scale, we have a giant concrete and steel bridge destroyed by resonance itself. But the new cell is shattered into dozens of fragments and scattered across the slide. Leukemia cell number 2 then hyperinflates and also dies. Leukemia cell number 3 and tries to make another cancer cell. The new cell is shattered and the original cell dies. Iya, ini penelitiannya panjang. Sebenarnya videonya panjang. Ini saya ambil yang ringkasannya. Jadi dikasihkan gelombang, dia mati. Jadi ke depan itu terapi udah mulai mengarah ke gelombang. Sebenarnya sudah dikembangkan sama Dr. Warsito. Ada Dr. Warsito nggak? Ya, cuma dia kurang ilmiah. Tidak ada jumlah frekuensinya berapa, hasilnya berapa. Tapi ke depan konsepnya udah menggunakan terapi itu. Karena tadi penelitian dia dengan 100.000 Hz, 100.000 Hz loh ya, bukan 20.000. Jadi tadi kan maksimal 20.000. Ini 100.000 Hz tadi. Itu sel kanker mati langsung. Jadi nggak perlu kemo. Ke depan ini pengobatannya sudah menggunakan frekuensi. Bahkan dia nyoba satu-satu kan, 101, 102, 103, terus dicoba sampai 15 bulan dia nyobanya. Tapi kita tuh punya Quran, keren banget sebenarnya.
Saya udah coba bandingkan dengan Quran, hebat banget, cuman memang harus ada penelitian memang lebih lanjut lagi. Ya, sampai saya melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya tadi mampu mengubah struktur molekul. Jadi sebenarnya sel kita itu bisa disuruh dan bisa diperintah, termasuk bakteri pun bisa disuruh dan diperintahkan. Nah, salah satunya dengan mediasi tadi, dengan menggunakan Quran. Tadi syaratnya tadi ya yang saya lakukan penelitian pakai surat Al-Fatihah selama 24 jam karena masa inkubasi kuman 24 jam, tidak pernah berhenti, non-stop dengan desibelnya kurang lebih 60 sampai 100 desibel. Nanti kekuatannya itu pakai desibel, itu diukur. Terus kemudian selama 24 jam dengan jarak 20 sampai 30 menit, maka kuman akan mati. Itu penelitian saya. Gitu ya. Jadi kalau mau dengerin murotal itu boleh. Tapi syaratnya tadi ya. Saran saya udah bandingkan pakai Misyari Rasid surat Al-Fatihah dengan desibelnya nanti diatur 60 sampai 100 desibel, artinya volumenya. Desibel itu volumenya gitu kan, jaraknya tadi 20 sampai 30 cm, ini penelitian saya. Baru berespon. 60 sampai 100 desibel. Kenapa? Samping bisa gini, misalnya kumannya ada di mana? Kumannya ada di tenggorok misalnya, radang tenggorok misal. Udah tahu ya samping sini JBL kanan kiri boleh, satu juga boleh. Ya, nggak bisa harus ada itunya desibelnya. Kalau headset kan lewat kuping. Ya, kalau ini kan lewat langsung audionya. Jadi nggak bisa lewat headset kuping. Kuping itu nanti medianya ke kuping, ke otak. Otak tadi saraf simpatis. Kalau ini respon sel, langsung volumenya 60 sampai 100 desibel. Surat Al-Fatihah. Itu penelitian. Ya, yang lainnya saya lihat tidak memberikan hasil yang optimal. Kenapa Bu? Kenapa? Baca sendiri gimana? Air kenapa Bu? Itu konsepnya nanti bukan konsep gelombang Bu, itu konsep Masaru Emoto. Air itu akan nular. Beda lagi, ini saya hari ini kita bicara untuk gelombang, respon sel terhadap gelombang. Lebih bagus. Tapi Ibu bisa nggak 24 jam nggak berhenti? Nah itu masalahnya. Kalau itu kan terus-terusan. Jadi misalnya kalau mau melakukan penelitian, misalnya Ibu tidur, istirahat, dengarkan Al-Fatihah, diulang-ulang terus Al-Fatihahnya 24 jam, jangan pernah berhenti karena masa hidup kuman itu 24 jam. Berarti makan apa? Silakan dicoba aja, karena penelitian saya tadi menunjukkan bahwa 24 jam itu memberikan respon, dia nggak berkembang biasanya. Kita lihat di sini. Nih, lihat. Ya. Ngaturnya 60 sampai 100 desibel itu gimana caranya? Ada namanya alat namanya decibel meter. Oh, ada alat. Ya, decibel meter. Atau kira-kira volumenya tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Jadi audible. Decibel meter. Yang penting tuh bacaan Al-Fatihahnya itu didengar sama si kuman itu. Saya berpikir dulu kuman itu pengaruh karena frekuensi tadi. Kalau frekuensi rendah dia hidup, frekuensi tinggi dia mati. Ternyata tidak sekelas itu, kita terlalu menganggap remeh si kuman. Ternyata kuman punya otak. Itu yang saya bilang tadi. Ternyata dia bisa merespon tergantung kebutuhan dia. Ternyata tidak harus pakai frekuensi, tetapi jenis bacaannya. Coba lihat di sini. Lihat di sini. Saya berpikir tuh kuman itu nggak punya otak gitu. Ternyata pinter, lihat ya. Ternyata dia pinter. Pinter banget. Maka itu kenapa sering timbul resistensi. Gitu kan? Lihat di sini. Kalau dengan musik klasik dia masih tumbuh. Tapi kalau puisi Arab agak dikit turun. Quran jauh banget. Berarti ini menunjukkan bahwa Quran itu hebat sekali dalam memberikan respon terhadap si kuman. Berarti kuman itu ngerti ini yang ngomong ini kalamullah gitu. Dan dia berespon. Maka itu untuk kasus-kasus infeksi ternyata ini bagus loh. Dan inilah yang akan mencegah timbulnya resistensi. Karena selama ini kita menganggap kuman itu bodoh dan dibunuh. Ternyata kuman itu pinter. Ya, sama satu lagi. Tadi saya coba membandingkan antara puisi Arab sama Al-Quran.
Yang baca sama nih, puisi Arabnya itu yang bacain ituan Misyari Rasid juga. Sama-sama Misyari Rasid. Cuman satu puisi Arabnya pakai kayak gini. Saya setelin aja puisi Arabnya ya. Nah, ini biar lihat penelitian saya. Sebentar. Kita lihat. Ini kultur-kulturnya saya coba pelitikan orang yang ngomel-ngomel sama orang yang nggak ngomel-ngomel. Itu hasilnya beda banget. Ternyata orang yang ngomel-ngomel kumannya lebih banyak daripada orang yang ngomel-ngomel. Gimana Ustaz? Kayaknya nggak senang dikomelin kali Ustaz. Ini penelitian saya ya. Ini yang saya setel yang ini nih. Ini satunya hampir sama dengan intonasi Quran. Saya coba bandingin nih, tapi isinya beda kan. Ini yang baca si Misyari Rasid juga nih. Saya bandingin dengan Quran. Tapi orangnya sama. Nah, ternyata responsel itu dipengaruhi oleh orang dan juga bacaannya, jenisnya apa. Jadi si kuman itu ngerti, oh yang baca ini gitu, tahu gitu, hebat banget. Milih-milih ya? Iya, itulah anak saya bilang, dia paham. Nah, Video selnya mana Ustaz? kenapa? Video selnya. Kenapa? Video sel yang dibacain gitu. Lah ini tadi ini videonya ini Itu kan kuman. video suaranya ya. Ini kumannya. Ini kumannya. Kumannya dibacain. Iya. Akhirnya tumbuhnya begini dalam waktu 24 jam. Nah, itu bacaannya. Terus saya bandingin juga ya. Saya bandingin juga dengan ituan apa? Al-Fatihah yang Misyari Rasid. Nah, ini yang ini saya pakai. Yang Misyari Rasid. Karena makrosnya bagus banget ya. Kenapa saya milih dengan ini? Karena saya bandingin dengan yang Muzammil Hasbalah juga. Ternyata kok bagusan yang ini, gitu kan? Ini saya banding-bandingin. Masalahnya kan harus saya banding-bandingin. Termasuk kata-kata buruk, termasuk apa puisinya, termasuk juga itunya apanya musik klasiknya. Nah, ini musik klasik yang saya setel, saya bandingin. Ini musik klasiknya. Ini cukup terkenal musik klasik yang sering dipakai untuk pengobatan di dunia barat. Ya, ini Beethoven Moonlight Sonata. Saya coba bandingkan gitu. Ternyata hasilnya kuman tuh nggak senang dengan itu, nggak berespon banget. Walaupun lebih sedikit jumlahnya dibandingkan tidak intervensi. Ya. Oke, ini contohnya. Ini contoh kata-kata buruk juga saya setelin. Ini inkubator. Ini kuman di bawahnya. Ini penelitian saya itu. Sampai kata buruk saya rekam gimana responnya. Jadi kalau Mas Aro Emoto, dia hanya melihat dari sisi strukturnya aja. Kalau saya melihat makhluk hidupnya langsung, gimana respon? Ya, sampai saya bandingin ayat-ayat surga dan ayat-ayat neraka. Gitu kan? Tapi yang paling bagus apa? Al-Fatihah. Walaupun tidak ada diskriminatif antar ayat, gitu ya. Tapi yang disunnahkan untuk dibacakan doa kan yang Al-Fatihah. Maka itu sebenarnya kalau nguruqiyah itu Al-Fatihah itu cukup sebenarnya. Kalau ngikutin hadisnya Rasulullah kan Al-Fatihah dibacakan. Nah, tinggal kita aja dan dipahamkan kepada mereka tentang efek tadi. Bahwa yang paling penting Al-Quran ini bisa menjadi obat apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Itu yang penting.
Karena boleh jadi kita bacain ruqyah orang itu nggak yakin dengan Quran, nggak akan berespon. Gitu ya, paham ya? Oke, ini contoh inkubatornya. Ini inkubator, ini saya taruh nggak kelihatan di sini ya. Sorry. Berarti saya tadi berulang-ulang nggak kelihatan ya. Insya Allah enggak. Nah ini contohnya. Jadi inkubator, ini kuman, di bawahnya ini kuman. Saya baca ini jaraknya kurang lebih sekitar 20 sampai 30. Nyalain sinetron tambah banyak. Ngomel, ya makanya ibu-ibu jangan ngomel. Ya itu malah kumannya makin banyak bu. Maka itu kalau sakit itu kita nggak usah ngeluh. Maka kalau sakit itu baca Al-Fatihah, ikhlas, itu ternyata berpengaruh banget. Ya contoh. Terus kemudian saya coba pakai yang lain lagi dengan tadi. Ya ini yang Muzammil Hasbalah. Saya bandingin dengan Al-Humazah tapi Muzammil Hasbalah. Ya. Oke, bandingin ini dengan Misai Rasid. Ini lebih merdu kan, intonasinya gitu ya. Misai Rasid kan nggak ada merdu-merdunya belas kan, udah datar gitu dengan panjang, pendek, makros jelas. Ternyata Kuman berespon dengan Misai Rasid. Ternyata nggak seneng lagu-lagu banget itu si Kuman, ya kan? Jadi yang penting makrosnya bener gitu. Ya termasuk saya dengerin juga, mohon maaf ada musik dangdutnya, ada musik itu saya dengerin juga kumannya responnya gimana. Jadi penelitian saya ini penelitian yang udah masuk ke kuman gitu, bukan ke Masaru Emoto yang hanya levelnya air. Nah malah saya melakukan aspek dengan pengujian benda. Benda saya perintahkan, tolong nih nanti gula, tolong jangan naik gula dan berubah strukturnya supaya nggak diserap sama di usus. Ternyata bisa. Nah itu nanti, tapi nanti ada teknik-tekniknya ya, dan harus ada upaya-upayanya juga. Kira-kira begitu gambarnya. Nah ini itu, terus ini contohin lagi. Bentar, ini yang mana ya? Ini yang media inkubatornya saya pakai ini sama, kalau nggak salah sama deh. Oh sama, oke ya, sama. Ini juga sama. Kayaknya di sini nih. Nah ini ngomel-ngomelnya sampai beberapa itu saya ulang-ulang lagi. Suaranya mirip. Ternyata responnya jelek banget orang yang ngomel-ngomel itu. Maka itu kalau sakit tuh jangan. Ya oke, itu kira-kira gambaran sedikit. Terus ini teknik agarnya sudah ya. Oke, ini hasilnya. Sangai ngomel dengar kita. Ya, ini sampai saya catat-catat ya data-data labnya. Ini peralatan-peralatan yang kami pakai. Ini inkubator. Jadi itu di kumannya di inkubator dibiarkan. Ini alat untuk biakin kumannya. Jadi kita pakai biakin kuman. Ya, ini peralatan kita, kumannya dihidupkan, ditaruh, kasih makan, dihidupkan gitu ya. Ini spritnya, ini alat-alatannya. Ini kuman nih, pakai media cair, saya encerkan karena kalau nggak diencerkan dia terlalu padat. Kumannya diambil dari mana? Kumannya udah ada stok kumannya bu. Gitu ya, ada stok kumannya bu udah.
Terserah mau kali kita pakai kuman yang namanya Staphylococcus aureus. Kenapa? Staphylococcus aureus ini adalah kuman yang sangat resisten, paling banyak kebalnya, jadi paling pinter ini si kuman. Gitu ya. Itu resisten. Kenapa? Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di mana-mana. Ini saya ambil dari orang yang punya sakit menderita Staphylococcus aureus. Gitu ya. Nah, ini medianya. Terus saya biarkan di cawan tadi, di spray, kemudian diinkubasi selama kurang lebih 24 jam dengan berbagai macam kata. Cuman yang saya tampilkan pada disertasi saya hanya yang Quran, puisi Arab, sama musik klasik. Itu aja yang saya tampilkan. Karena itu yang paling signifikan, gitu kan. Kalau yang lain kan nggak mungkin lah saya ngomongin orang ngomel. Saya bandingin antara ustadz juga nggak etis, gitu kan. Antar ayat saya nggak punya dasarnya. Jadi saya dasarnya kenapa Al-Fatihah, dasarnya hadis. Karena kalau kita pendidikan harus ada dasar dan rujukan, nggak bisa sembarangan, gitu kan. Jadi harus ada dasarnya, gitu ya. Oke, ini kira-kira dikit gambarannya. Ini penelitian yang saya lakukan. Oke, sudah. Kira-kira begitu, ini hasil kulturnya aja. Ya, oke. Nanti habis ini tanya jawab. Habis zuhur ya kalau masalah kita tanya jawab. Gitu ya, supaya nanti biar puas ya, biar interaktif. Karena kalau di zuhur enaknya tuh habis makan biar nggak pada ngantuk, nanya semuanya yuk, gitu ya, kita biar lebih interaktif. Tapi ilmu ini sudah mudah-mudahan bisa diterima, nanti diperkuat lagi pada saat tanya jawab setelah sholat zuhur, gitu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Yes. Ya baik Bapak Ibu sekalian, gimana? Masih penasaran nggak? Masih. Masih ya? Mau rehat dulu apa mau apa dulu? Makan dulu. Rehat dulu aja ya. Makan dulu. Jam 12 kurang seperempat nih, zuhur lewat 5 ya, kalau nggak salah ya. Untuk Ibu mau makan dulu silahkan ya, karena musola pun terbatas. Hari ini hari Ahad, biasanya agak penuh juga ya. Jadi kalau yang mau makan dulu silahkan ya. Jadi gantian.